saling menjaga untuk terus berhadapan dengan Dajjal dan tentara-tentaranya. Ingat, perang terbesar nanti dengan Dajjal dan pengikutnya. Sekali lagi, dengan Dajjal dan pengikutnya. Dan sekali lagi, di sana Allahu Akbar, di sini pun Allahu Akbar. Dajjal dan pengikutnya Allahu Akbar juga. Dan ingat, saya sampaikan, Dajjal akan sadar bahwa dia Dajjal ketika berhadapan. Ternyata Al-Mahdi ada di sisinya Nabi Isa. Bukan saya ternyata. Disitulah dia kaget. Dalam hadis ibarat meleleh karena kaget. Seandainya perbendaharaan ini dikelola nanti oleh orang-orang seperti sekarang ini, banyak korupsi, banyak dosanya seabrek, maka mustahil. Hadis tadi salah berarti. Karena kita yakin semua hadis itu benar, terutama hadis sahih, terutama ya, maka memang betul harus nanti Indonesia dikelola oleh orang yang benci dengan Dajjal dan sistemnya. Itu berumus. Oke, teman-teman mulai paham ya? Ini dia nih. Terjawab sekarang. Kenapa? Selalu timur-timur. Kenapa? Arah Ka'bah itu ke Nusantara. Sudut terakhirnya ya. Dan sebagian sinyalnya sudah banyak kita sampaikan. Oke. Dan sebetulnya ini terkait dengan satu nubuah lain ya. Tapi tidak hari ini mungkin ya. Baik. Kata salin. Yang kedua, kita teruskan teks hadis berikutnya, di mana tidak akan mengalami kelaparan total dan hancur justru karena pengkhianatan. Alhamdulillah saya diberi pelajaran terus terkait dengan pengkhianatan ya. Jadi Nabi mendoakan nih, sesungguhnya Allah memperlihatkan kepadaku bumi sehingga aku melihat timur dan barat, dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai apa yang diperlihatkan kepadaku darinya, dan aku diberi dua perbendaharaan, merah dan putih. Aku memohon, nah lihat, perhatikan teks hadis berikut. Aku memohon kepada Robku agar umatku tidak dibinasakan dengan paceklik yang melanda seluruhnya. Yang ini musuh 3 tahun ya, agar tidak dikuasai oleh musuh dari luar hingga menghancurkan mereka. Jadi artinya teman-teman berdoa. Rasulullah kan paham akan ada masa kekeringan ya 3 tahun. Tolonglah ya Allah, ada satu daerah tidak semua dihancurkan ya. Lalu Robku berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya apabila aku menetapkan sesuatu, maka tidak akan bisa ditolak. Aku telah memberikan untukmu bahwa mereka tidak akan dibinasakan oleh paceklik yang melanda seluruhnya, dan tidak akan dikuasai oleh musuh dari luar mereka membinasakan mereka, meskipun seluruh penduduk bumi berkumpul menyerang mereka. Ya. Ini bantuan dari 3.000 malaikat. Bantuan dari kekuatan yang sudah terdidik bagi potongan besi ya, orang-orang tim utamanya. Jadi kekuatan-kekuatan itu, dan yang paling penting apa? Kekuatan doa. Lahirlah orang-orang yang betul-betul bermahabbah kepada Allah. Makanya modal utama mereka sekalian, kemenangan itu semua harus sampai kepada derajat mahabbah kepada Allah. Ya. Karena sekarang ini zaman pertolongan, bukan lagi zaman kekuatan. Akan tetapi sebagian dari mereka akan membinasakan, lihat, sebagian yang lain, dan sebagian dari mereka akan menawan sebagian yang lain. Nah, ini kelemahan kita umat Islam. Ini kita akan hancur oleh. Makanya di dalam hadis yang lain, yang bertahan menjadi pasukan Al-Mahdi hanya sepertiga. Yang lain tunggang langgang, berkhianat. Yang lain ada pulang kampung, karena mungkin lihat gulimah banyak, lihat emas banyak.
tapi hanya sepertiga teman-teman sekalian yang bertahan untuk berjuang terus. Dan saya yakin orang ini sudah terdidik dari awal. Orang ini pasti sudah terbentuk dari awal. Tidak ada sunatullahnya orang-orang yang baru muncul, baru ketemu, lalu punya kekuatan. Orang-orang yang memiliki faktor-faktor inilah yang mungkin dan insya Allah mendekati kebenaran. Bahwa sepertiga itu adalah mereka-mereka yang sudah bagi potongan besi ya. Kita teruskan. Makna utama dari hadis tadi. Musuh luar tidak akan bisa menaklukkan umat Islam nanti sepenuhnya ya. Bahaya terbesar adalah dari dalam sendiri, perpecahan, saling membunuh, mengkhianat dan dominasi internal nanti. Itulah yang terjadi ya. Inilah yang oleh para ulama ditafsirkan sebagai fitnah internal yang menjadi ujian terberat di akhir zaman. Sehingga dalam hadis yang lain, yang bertahan itu hanya seperti itu. Bahkan sekalian dalam mimpi anak kecil, apa namanya? Maesa. Dilarang keluar gua, kan simbol. Dilarang keluar gua, musuh mengintai dulu. Bandal-bandal pada keluar, dibantai akhirnya kan. Itu simbol sebetulnya teman sekalian. Jadi Mega Biodiversity dan Mega Resourcing. Jadi jalan keluar artinya memang Indonesia tuh menjadi solusi lah. Jadi menjadi solusi bagi masa depan. Secara ilmiah ada dua indikasi yang membuat Indonesia unik. Pertama, Mega Biodiversity. Indonesia adalah negara kedua dengan keanekaragaman hayati terbesar setelah Brazil. Ini mencakup flora, fauna, hutan, tropis, dan potensi obat-obatan. Di sini aja obat-obatan banyak ya. Mega resources, kekayaan mineral, energi, laut, pangan strategis yang sangat relevan dengan kebutuhan masa depan. Jadi ini bahasa ilmiahnya ya. Kalau Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, tuh lihat. Ya. Lalu timah Indonesia adalah produsen timah nomor 2 di dunia dan kelihatannya akan segera jadi nomor 1. Ya. Orang lain sudah duluan, kita masih banyak penemuan-penemuan baru. Lalu ada boksit atau aluminium, cadangan besar di Kalimantan sebagian. Tembaga emas, pokoknya terbesar lihat. Tambangan emas itu adalah satu tambang emas terbesar di dunia ya, di Papua. Yang baru ini, bukan yang sekarang sedang ditambang, bukan. Nah ini, rekan sekalian, tanah jarang. Ini unsur vital untuk teknologi militer. Ya. Chip satelit AI, energi hijau, dan penelitian terbaru menemukan potensi di Sumatera, Bangka Belitung, Kalimantan, Sulawesi. Jika dimanfaatkan penuh, Indonesia menjadi top player RI dunia menyaingi Tiongkok. Jadi dahsyat ya. Rekan sekalian, berarti betul. Artinya ketika pertolongan Allah tiba, ini harus dikelola orang-orang yang amanah, yang hanya untuk Allah. Dikelola oleh orang-orang yang bermahabbah kepada Allah. Sebab kalau tidak, mustahil Indonesia akan menjadi negara yang punya kekuatan, ya, nggak mungkin. Habis lagi, ini korupsi, ya begitu aja lah. Jadi luar biasa. Maka wajar ini dikaitkan dengan ramalan-ramalan, manuskrip-manuskrip bahwa akan dikelola oleh orang yang aman, ya. Karena sekalian laut pun demikian, yang terluas di dunia loh, Indonesia itu. Banyaklah ya, ini saya cepat saja. Siapa menguasai laut? Indonesia dan logistik energi global ya. Hutan juga demikian, Indonesia ini Masya Allah. Hutannya hutan tropis yang gampang sekali tumbuh apapun ya.
Saya tidak usah lagi ini, karena ini sudah menjadi pengetahuan umum. Energi fosil pun demikian terbesar di dunia. Jadi inilah contoh-contoh bagaimana Indonesia itu memiliki kekayaan luar biasa, dahsyat ya. Karena hampir seluruh sumber yang dibutuhkan di masa depan ada di Indonesia. Demikian juga pangan air melimpah. Indonesia adalah potensi jadi lumbung pangan dunia. Ya, Indonesia produksi kelapa sawit terbesar. Secara ilmiah di masa depan perang bukan hanya soal minyak, tapi juga soal pangan dan air. Jadi Indonesia bukan sulit. Indonesia masuk akal menjadi negara yang tidak mungkin semua kekeringan. Kenapa saya tidak mungkin? Ya karena Allah sudah menjamin tadi. Ya. Jadi kan sekalian, ketika posisi geostrategis, sumber alam daya kritis, energi hijau, pangan dan air, dan jumlah penduduk menjadi satu kekuatan besar, di mana ini semua Indonesia menjadi pemain geopolitik besar. Banyak analis menyebutkan siapa menguasai Indonesia menguasai masa depan dunia. Tuh, ya. Cocok kan dengan penelitian ilmiah? Tapi sekali lagi ini harus orang-orang yang betul-betul sudah bermahabbah kepada Allah saja. Kenapa? Kalau tidak, ini tidak akan bisa menjadi kekayaan yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis tersebut. Ya. Karena dalam perang ke depan, dalam menghadapi kekuatan perang dengan Dajjal ke depan, dan semuanya, perlu semua kekayaan ini menjadi satu kesatuan. Ya. Nah, menariknya, hubungan dengan hadis merah putih tadi, dalam konteks nubuah, merah putih jelas simpanan strategis ya untuk dunia di masa depan. Indonesia sebagai negara merah putih menyimpan cadangan emas, nikel, tanah jarang, pangan dan laut, juga demikian karbon. Umat Islam Indonesia punya peluang menjadi bagian dari basis kekayaan peradaban ke depan. Tapi jika dikuasai asing lagi atau kapital global, justru menjadi alat penjajahan era Dajjal. Makanya Allah cegah. Dengan apa Allah cegah? Teman-teman tahu Allah cegah dengan apa? Dengan azab, diruntuhkan, baik terjadi bencana alam maupun keruntuhan sistem yang disebut dengan liberal kapitalis. Maka tidak boleh lagi, karena ini zaman pertolongan Allah, zaman takdir. Artinya rekan sekalian, ini sudah takdirnya, sudah waktunya takdir. Maka pasti Allah akan mewujudkan itu janjinya. Sudah pasti, karena dari Allah yang janjinya kan, bukan dari kita. Kalau kita kan tidak tak bertulang. Ya. Oke, baik, jelas sekali. Kesimpulan ilmiah, Indonesia memiliki kombinasi kekayaan alam, ya, posisi geografis yang strategis, populasi besar, menjadikan pusat sumber daya nomor 1 dunia untuk masa depan. Jadi persis ya, artinya rekan sekalian, bahwa merah putih perbendaharaan itu adalah Indonesia, ya. Nah, lihat bagaimana tadi dikaitkan dengan jaminan bahwa hanya di Indonesia nantinya akan Allah sisakan sampai tidak seluruhnya kelaparan, sampai tidak seluruhnya menderita. Karena kita itu letak geografisnya pusat hujan dunia. Tuh. Allah wujudkan, berarti benarlah. Rekan sekalian, mari kita lihat, berpikir jernih. Nabi kan meminta doa pada saat masa kekeringan nanti, jangan semuanya dihancurkan ya Allah, sisakan. Karena Allah wujudkan kan, oke, baik Muhammad, aku kabulkan doamu. Baik, tidak ada bim salah bim, semua harus bisa dihitung secara ilmiah. Dan ternyata secara ilmiah di seluruh dunia, Indonesia
memang paling kuat untuk menahan musim kekeringan itu. Dan Masya Allah, Majelis Gajah di sini kita dikasih sumber air yang melimpah. Coba ya. Jadi ada hubungan jelas. Koneknya hadis tadi jelas sekali. Tidak ada di dunia kecuali Indonesia yang melimpah air. Hujannya tidak sampai seperti negara Afrika lain. Tidak seperti Arab Saudi. Teman-teman, Arab Saudi tahun nggak hujan. Afrika juga begitu ya. Nah makanya cocokkan. Nabi berdoakan, Allah mewujudkan. Dan yang paling cocok dengan hadis ini tidak ada lain kecuali Indonesia. Ya. Pusat sirkulasi air ya global ini saya percepat. Bahkan curah hujan tahun Indonesia sekitar 2.000 sampai 4.000 mm apa ya? Nanti bahasa ilmiahnya. Nah demikian juga dengan ketahanan pangan, ya perbenaran Allah. Karena kita disubur, ya tergantung pengelolaan kan. Kita kemarin coba enak kan makan ubi kan ya? Enak nggak ubinya malam? Enak. Karena kita beli. Tapi produk sendiri, aduh keras kecil-kecil lagi. Nah, berarti kan tergantung pengelolaan. Kita ini belajar tapi belajar terus. Udah 4 tahun belajar terus. Oke ya. Jadi insya Allah dengan ketahanan pangan, energi di masa depan jelas ini adalah Indonesia ya. Rekan sekalian, nah ini dia. Tapi kelemahan kita adalah kita ini manusia yang lemah, selalu mudah dengan iming-iming sehingga apa? Terpecah belah ya. Yang terjadi ini nanti kehancuran umat Islam adalah karena kita terpecah. Dan saya yakin, nih teman sekalian, saya yakin dari ilmu psikologis ya, orang yang sulit berkhianat adalah orang-orang yang memahami sejarah dari Allah. Walaupun bisa jadi ada juga berkhianat, tetapi yang sulit berkhianat adalah orang yang seperjuangan dari Allah. Orang-orang yang Allah pilih nanti di dalam perjuangan sampai akhir itu adalah orang-orang yang sudah terikat dengan psikologi itu. Maka betullah dengan hadis yang lain, mereka sedang dididik menjadi potongan besi dan sedang dilatih. Begitu banyak pengkhianat di antara kita juga sampai hari ini ya. Itu latihan. Nah jadi rekan sekalian, itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Tetapi insya Allah kita di antara kita nanti yang terseleksi ya, karena kita masih dalam tahap seleksi ya, adalah orang kuat yang tidak akan saling berkhianat, justru paling memperkuat, saling melindungi, saling menjaga untuk terus berhadapan dengan Dajjal dan tentara-tentaranya. Ingat, perang terbesar nanti dengan Dajjal dan pengikutnya. Sekali lagi, dengan Dajjal dan pengikutnya. Dan sekali lagi, di sana Allahu Akbar, di sini pun Allahu Akbar. Dajjal dan pengikutnya Allahu Akbar juga. Dan ingat, saya sampaikan, Dajjal akan sadar bahwa dia Dajjal ketika berhadapan. Ternyata Al-Mahdi ada di sisinya Nabi Isa. Bukan saya ternyata. Disitulah dia kaget. Dalam hadis ibarat meleleh karena kaget. Karena dia yakin dengan kebenaran dia. Ya. Maka korbannya di dalam Mubasyirat itu kurang lebih hampir 2,5 miliar sampai 2. Bayangkan ya. Berarti itu perang di ufuk barat, ufuk timur, di seluruh penjuru dunia perang itu habis-habisan. Ya, rekan sekalian, dan ingat di dalam mimpi masa pun dalam mimpi yang lain, bukan mimpi yang tadi ya, yang dibantai, juga
akan ada jadi majelis gajah ini tiba-tiba berbelok gabung dengan Dajjal dan Fitan. Itu contoh bagaimana kebenaran hadis tadi direfleksikan dengan mimpinya Maisa tadi. Kesimpulannya bahwa dengan penjelasan tadi semuanya sejalan dengan hadis-hadis yang pernah kita urai, semakin meyakinkan kita bahwa Indonesia lah disebut dengan perbendaharaan. Itu kebangkitan itu insya Allah dari Indonesia, apalagi dari Sayyidina Ali sudah kita jelaskan, negara Al-Yaman, negara yang nanti akan muncul menjadi kekuatan besar. Ciri-cirinya mereka itu pulaunya banyak, ada ratusan, dan di dunia hanya Indonesia yang memiliki ratusan pulau, tidak ada lagi. Dan jelas di situ kalimatnya orang yang baik-baik, itulah cocok dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali tadi.